sejati itu di luar kita punya kekuatan. Ya, ternyata kita tidak bisa untuk memiliki pertobatan seperti itu. Lalu bagaimana caranya? Itu ternyata hanyalah sebuah karunia kepada manusia. Perhatikan kata ini. Itu adalah sebuah pemberian dari Tuhan. Oh, ternyata pertobatan itu bukan kita punya bagian dan kita ternyata tidak akan pernah bisa untuk menghasilkan pertobatan yang sejati. Itu hanyalah sebuah karunia atau pemberian dari Tuhan. Itu sebabnya kita perlu lihat lagi lebih jauh bagaimana cara Tuhan memberikan pertobatan yang sejati. Dan saudara, ketika kita memahami betul pertobatan yang sejati ini, saya percaya dan saya yakini kita semua akan begitu menjadi jatuh cinta terhadap Tuhan. Akan ada satu perubahan yang besar yang terjadi dalam kehidupan kita secara pribadi, di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam kehidupan kita berjemaat, dan dengan siapapun kita bergaul, itu akan memberikan suatu ciri yang sangat berbeda. Pertobatan yang sejati memberikan satu kehidupan yang benar-benar dibaharui. Jadi nggak stagnan, kita punya pengalaman rohani, ya begitu-begitu aja ke gereja, ya tidak makan haram, tidak. Sangat berbeda ya. Sekarang mari kita lanjut. Saya ada tulis supaya konsepnya saya tidak ngalur ngidul, bisa lebih mengikuti ya. Dan banyak orang karena tidak memahami katanya pertobatan ini adalah anugerah dari Tuhan, gagal menerima pertolongan, ya. Dan bisa jadi kita semua berada di dalam kondisi seperti ini. Kita gagal untuk bagaimana sih harus bertobat itu sudah cukup saya jadi anggota gereja yang aktif. Nah, di sini dikatakan ada banyak orang memahami untuk datang sama Tuhan supaya diterima sama Tuhan, kita harus bertobat dulu. Makanya ada banyak sekali orang suka ya baku sedulah Pak teman-teman, hei bertobat Jo supaya Tuhan sudah mau terima. Padahal sebenarnya memang ya kita harus datang, kita harus bertobat dulu sebelum menerima pengampunan Tuhan. Di sini dikatakan di halaman 40. Pengampunan terhadap dosa-dosa kita ya secara spesifik. Tetapi kita tidak dapat menerima pertobatan yang benar, kita tidak dapat mengalami pertobatan yang benar kalau kita tidak datang sama Tuhan. Itu beda ya. Jadi jangan datang sama Tuhan, tunggu saya sudah baik dulu, saya sudah berubah baru saya mau datang sama Tuhan. Aduh saya tidak mau ke gereja, saya punya kondisi seperti ini, Tuhan tidak mau terima. Tidak saudara, datanglah kepada Tuhan. Di sini dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Letih lesu karena dosa, semua sakit di dalam tubuh kita. Tuhan bilang datang karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oh undangan rahmat yang besar bagi kita semua. Tidak peduli seberapa besar dosa kita di masa yang lampau ataupun saat ini, undangan Tuhan diberikan kepada kita. Mari semua, ya. Selanjutnya, hanyalah kebaikan yang datang dari Kristus yang akan menuntun kita kepada pertobatan yang sejati. Petrus menjelaskan hal ini di dalam pernyataannya kepada orang Israel ketika dia berkata, dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dilanjutkan dengan kisah dilanjutkan dengan bukan itu di Kisah Para Rasul dan kemudian kalimat di buku ini katakan begini, kita tidak akan dapat bertobat tanpa Roh Kristus menyadarkan hati nurani sama seperti kita tidak dapat diampuni tanpa Kristus. Jadi kita sudah tahu sama-sama bahwa ketika Kristus Yesus naik ke surga, dia tidak bisa hadir secara langsung, secara pribadi seperti dia dengan murid-murid kepada kita semua umat-umatnya, tetapi dia memberikan rohnya yang disebut Roh Kudus atau Roh Kristus, dan itu tinggal di hati nurani kita. Hati nurani ini adalah otak depan ya, frontal lobe, di mana itu adalah tempat berdiamnya Roh Kudus, terdapat pertimbangan untuk membedakan antara benar dan salah. Dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus untuk menyadarkan kita punya hati nurani supaya kita apa? Supaya kita boleh tahu saya sedang lakukan kesalahan. Saya butuh pertobatan. Jadi Roh Kudus ini adalah Roh Kristus. Selanjutnya kita nanti akan kembali kepada ditinggikan oleh Allah karena itu yang akan menjadi inti kita punya pembicaraan di pagi ini. Selanjutnya kita lihat dulu karena pertobatan ini adalah di luar kemampuan kita, jadi kita perlu lihat jelas. Jadi dari mana kita bisa dapatkan pertobatan? Kita sudah lihat tadi itu adalah pemberian Tuhan. Sekarang kita lanjut. Kristus adalah sumber dari setiap dorongan hati yang benar. Dia adalah satu-satunya yang dapat menanamkan kebencian terhadap dosa di dalam hati kita. Jadi tadi kita sudah lihat
Pertobatan itu adalah menyesal dari dosa, kita tinggalkan dosa bukan untuk diulangi lagi, karena ketika kita tinggalkan dosa, Tuhan juga ternyata akan bekerja untuk tanamkan kebencian terhadap dosa. Beberapa waktu yang lalu di Jemaat Warukapas datang Sir Luming Kewas untuk kasih tahu tentang dosa suap. Ya, dosa suap itu adalah sebuah dosa yang sudah terjadi zaman dulu, dan kutipan Ellen G. White katakan itu dosa akan terjadi lagi di zaman akhir dan itu lebih merajalela. Dan saudara tahu ada banyak pertanyaan yang diberikan oleh umat-umat Tuhan, ada berapa jemaat yang kumpul, dan akhirnya semua melihat kita sudah pernah terjebak. Saya tidak tahu, saya tidak bisa bilang kita semua, tapi saya pun pernah ada di situ, yaitu dosa suap seperti apa? Kalau ada yang mau naik jadi anggota dewan, jadi pemimpin-pemimpin politik, bahkan itu tidak heran terjadi juga di dalam gereja. Ada banyak suap di sana, dikasih uang apa yang sering orang bilang itu ya, uang apa itu yang waktu pemilihan dibayar, dikasih. Bahkan ada dari anggota gereja yang jadi tim sukses, saya lihat sendiri di sini. Jadi semua itu ketawa, malu, dan bagaimana ya, sehingga pada akhirnya kami tutup dengan nanti lihat berapa tahun depan akan ada pemilihan, apakah kita akan jijik dengan dosa ini ataukah kita akan, karena susah saudara ya, dosa itu kita nggak bisa lihat jahat. Dosa itu sebenarnya adalah sesuatu yang kita nikmati, karena dosa itu telah menyatu dengan daging kita. Jadi yang di mata Tuhan itu jahat, di mata kita kita nikmati. Siapa nggak suka kalau sudah ada amplop yang dikasih. Makanya selama saya menikah dengan saya punya suami itu satu-satunya yang nggak pernah mau terima dari dulu. Mau uang dari presiden, mau dari anggota dewan, mau dari bupati, suami saya selalu bilang jangan pernah buat itu. Kalau mau bapilih Jomar, jangan pernah terima itu uang. Tapi kita, ya perempuan, dan saya tahu saya belum pernah dengar pekabaran itu, saya terima. Karena aduh, sudah berapa amplop ini, sudah begitu pura-pura lagi, sudah pilih anggota dewan ini, anggota dewan sana tawarkan uang, saya juga terima. Dan ada sekian banyak yang rupiah nominalnya yang saya terima. Dan saya berdoa, Tuhan, saya tidak bisa untuk jijik dengan dosa satu ini contoh. Tapi saya percaya firman Tuhan katakan Kristus yang berkuasa, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan saya dari dosa suap ini. Ya, dan saya berdoa sama Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan buat itu di dalam hati saya. Jadi kita lihat di sini, setiap kerinduan untuk kebenaran, setiap ada kerinduan katanya di hati kita untuk sadar dengan kita punya dosa, itu adalah bukti bahwa rohnya bekerja di hati kita. Jadi fix ya, di sini kita lihat pertobatan itu di luar kita punya kekuatan. Ternyata kita tidak bisa buat apa-apa untuk bertobat. Semuanya adalah karunia pemberian. Kita sadar pun, Roh Kudus kasih sadar. Saya mau berubah, Roh Kudus yang berubah. Yang ubahkan. Jadi sebenarnya tidak ada, Tuhan tidak kekurangan kuasa untuk bikin kita pertobatan seperti itu. Tapi kenapa pertobatan belum terjadi? Kita harus lihat lebih jelas, ada yang salah mungkin di dalam kita punya pemahaman. Sekarang kita masuk kepada inti penting yang saya rindu, dan saya berdoa Tuhan, tolong bantu saya untuk sampai kepada titik ini, karena ini yang paling penting. Oke, Yesus berkata, sekarang kita lihat, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Jadi bagaimana cara untuk Roh Kudus bekerja membuat kita bertobat? Apakah hanya sekedar, oke, kamu harus bertobat? Tidak. Ternyata Roh Kudus bekerja dengan cara ini. Sebelum ke situ, saya mau baca satu kalimat di halaman 41 sekarang ya. Di sini dibilang begini, Kristus harus dinyatakan kepada orang berdosa sebagai juru selamat yang mati untuk dosa-dosa dunia. Dan ketika kita memandang anak domba Allah di atas salib Kalvari, misteri penebusan mulai tersingkap di dalam pikiran kita, dan kebaikan Allah menuntun kita kepada pertobatan. Di dalam kematiannya bagi orang berdosa, Kristus menyatakan kasih yang tidak dapat dipahami. Dan ketika orang berdosa melihat kasih ini, hatinya dilembutkan, pikirannya terjamah, dan timbul penyesalan dalam jiwanya. Ternyata langkah awalnya ketika Roh Kudus bekerja, kuasa Kristus bekerja dalam hati kita seperti apa? Kita disuruh memandang kepada apa yang terjadi di Kalvari. Kita disuruh memandang kepada salib Kristus. Ya, tidak ada yang cara lain, saudara. Injil yang adalah kekuatan Allah menyelamatkan kita itu adalah salib Kristus. Nanti kita lihat sebentar dia punya ayat di dalam Alkitab. Jadi
Nanti sebentar. Ini aja dulu. Kemudian, ini poin lagi yang sangat-sangat penting sampai saya terkagum-kagum waktu baca ini. Ini sudah ada di halaman 42. Agak panjang, tapi baca sama-sama aja ya kalau ada punya buku. Memang benar bahwa kadang-kadang manusia bisa merasa malu dengan jalan hidupnya yang penuh dosa lalu meninggalkan kebiasaan jahat mereka sebelum menyadari bahwa mereka ditarik kepada Kristus. Tetapi setiap kali mereka melakukan usaha untuk berubah dengan keinginan yang tulus untuk melakukan yang benar, sebenarnya kuasa Kristuslah yang menarik mereka. Sudah fix ya tadi, tidak ada satu kemauan atau kebaikan yang terjadi yang bukan karena kuasa Kristus bekerja. Sebenarnya kuasa Kristuslah yang menarik mereka, sebuah pengaruh yang tidak mereka sadari. Ya kita tidak sadar, Tuhan bekerja terus. Satu pengaruh yang tidak mereka sadari bekerja pada jiwa mereka dan hati nurani disadarkan sehingga kehidupan dapat diubahkan. Dan ketika Kristus menarik mereka untuk memandang salibnya, perhatikan ini. Dan ketika Kristus menarik mereka untuk memandang salibnya, untuk melihat Dia yang telah ditikam oleh dosa-dosa mereka, hukum Allah kembali tertanam ke dalam hati nurani. Saudara dapat dia punya poin? Ternyata ketika kita ditarik oleh Kristus di dalam kemauan kita untuk sadar lakukan yang benar dan selanjutnya Roh Kudus menarik kita untuk melihat kepada salib yang ada di Golgota, kepada Dia yang telah ditikam oleh dosa kita. Ini hukum akan kembali tertanam ke dalam hati nurani. Ya, saya sangat kagum ya sama Tuhan waktu baca ini dan ternyata segampang itu untuk membuat hukum tertulis di dalam batin kita. Kita tidak disuruh untuk berjuang, kamu tidak boleh berdusta, kamu tidak boleh bersinah, kamu tidak boleh membunuh, dan tidak boleh ada Allah lain, dan kita berjuang. Kita tidak akan pernah sampai kepada penurutan, kita tidak akan pernah sampai kepada apa sih yang dimaksud menjadi orang benar. Jadi umat Tuhan yang tanpa dosa, menjadi umat Tuhan yang begitu dikembalikan kepada standar ilahi. Ternyata ini kuncinya. Cara Tuhan membawa kita kepada pertobatan yang sejati, pemandangan kita dengan iman, hati nurani kita itu disadarkan, dihidupkan kembali, dan disuruh untuk memandang apa yang terjadi di salib, apa yang terjadi di Golgota terhadap anak Allah. Dia yang telah menderita, tertikam, dipermalukan oleh karena dosa kita. Dan ketika kita menerima penarikan Kristus ini untuk memandang, kita tidak menolak, maka yang akan terjadi adalah hukum itu akan ditanamkan di dalam batin kita. Wah, luar biasa. Itu kuncinya. Jadi kita mau bikin KKR, apakah hukum bisa menanamkan ketika kita membawa, oke, tidak salah, saya di sini tidak sedang melawan hukum. Justru pekabaran ini adalah membuat hukum ada pada tempatnya yang sangat tinggi, yang suci dan kudus. Tetapi sayang sekali, saya tidak mau salahkan siapa-siapa, tapi mungkin ini belum dipahami. Begitu banyak KKR, oke, hanya sahabat perpuluhan baptisan. Itu tidak salah, saudara. Tapi itu tidak akan pernah membawa pertobatan sejati kepada yang menerima itu. Itu sebabnya ada kutipan lain katakan, kenapa Tuhan masih menahan umat-umatnya di luar gereja untuk tidak bawa masuk ke dalam. Karena ada banyak orang yang dibawa masuk ke dalam gereja akhirnya mengalami kekecewaan dan mereka kembali kepada kehidupan yang lebih jahat dari sebelumnya. Kenapa? Karena kondisi umat-umat Tuhan di dalam gereja ini sebenarnya belum bertobat. Kenapa belum bertobat? Ada konsep teori yang salah tentang pertobatan, ataupun kita belum sampai kepada pemahaman sebenarnya pertobatan sejati itu bagaimana untuk dapatkan. Hanya sebatas yang penting saya tidak makan haram, saya sudah ke gereja Sabat, saya bayar perpuluhan, selesai. Tapi kita masih punya banyak keinginan dosa di sini. Nanti sebentar kita lihat lebih jauh. Sekarang kita kembali. Jadi kunci sebenarnya sudah selesai ya sampai di sini. Kunci untuk mendapatkan pertobatan yang sejati adalah kita perlu memandang. Sekarang mari kita lihat Yohanes 12 ayat 32. Kita sebenarnya kembali sekarang ke halaman 41. Yang Yesus katakan, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik berapa orang, saudara? Semua orang. Aku akan menarik semua orang datang kepada aku. Yohanes 12 ayat 32. Saya mau kita semua buka ini karena masih ada dia punya lanjutan. Yohanes 12 ayat 32. Ditinggikan seperti apa sih? Sampai Yesus katakan,
Kalau dia ditinggikan, dia akan menarik semua orang. Bukankah ini rahasia penginjilan yang besar, yang sangat sukses? Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Dan aku apabila ditinggikan, apa maksudnya? Ayat 33, dia punya lanjutan. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Kalau tadi di Kisah Para Rasul 5 ayat 31 dibilang, dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat. Bisa paham kan? Emang Yesus menjadi juru selamat seperti apa? Apakah dia ada di langit dan berkata bertobatlah? Oh tidak. Ternyata Allah meninggikan Yesus untuk menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel bertobat itu dengan cara digantung di kayu salib. Dan Yesus ketika dia katakan, aku apabila ditinggikan dari bumi akan menarik semua orang datang kepadaku. Itu juga dia katakan bagaimana caranya dia mati. Jadi ditinggikan di sini, Yesus ditinggikan bukan ditinggikan seperti yang kita pahami. Tetapi ini salib yang adalah kehinaan, salib yang sangat memalukan, salib yang adalah bukti kekejaman dosa. Ternyata itu adalah ditinggikan oleh Allah. Ternyata itu adalah sebuah kemuliaan. Makanya lagu katakan, salib hina itu jadi cintaku akan kutukar dengan mahkota. Itu adalah hina, tapi itu adalah sesuatu yang sangat mulia karena itu memberikan keselamatan bagi kita. Ternyata salib yang dilihat sebagai kutukan itu adalah kemenangan bagi pihak Allah. Dan itu milik kita semua. Itu sebabnya saudara-saudara, kita sebelum lanjut, mari kita lihat lagi Yohanes 3 ayat 14. Masih di kitab Yohanes. Yohanes 3 ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Kita sudah dapat ya, sudah terima semua jelas Alkitab katakan bahwa ditinggikan di sini adalah tentang salib, penyaliban. Dan kita kembali kepada peristiwa sejarah bangsa Israel. Kapan ini dibuat oleh Musa, ular di padang gurun ini ketika mereka dipagut oleh ular-ular di padang gurun. Ular-ular berbisa, mereka semua mengalami sakit dan banyak yang mati. Lalu Musa berdoa dan Tuhan suruh sama Musa untuk apa? Bangun, bikin ular tembaga. Dan siapa yang mau untuk memandang, siapa yang percaya dan memandang itu pasti akan disembuhkan. Dan banyak yang percaya dengan perkataan Musa, tapi banyak juga yang tidak mau percaya. Kenapa? Mereka pikir, apa itu fungsinya itu ular tembaga? Bagaimana mungkin saya bisa sembuh hanya dengan memandang? Tetapi kalau kita baca itu dengan jelas, siapapun yang tidak memandang tidak akan disembuhkan dan mati. Dan hanya sesederhana itu juga Tuhan kasih kita kepada keselamatan sekarang ini. Kita untuk mendapatkan jadi orang benar harus bertobat. Dan untuk mendapatkan pertobatan yang sejati kita disuruh untuk memandang kepada dia yang disalibkan, yang di zaman Musa dilambangkan dengan ular tembaga. Kita semua sudah kena pagutan dosa, kita semua sakit, kita menderita, dan kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Tapi datang firman, pandang dia dan engkau akan disembuhkan. Disembuhkan dari apa? Dari dosa semuanya. Itulah makna pertobatan sejati. Tapi banyak orang yang suka bikin dia punya alasan karena terlihat ini terlalu gampang, terlalu sederhana. Masa sih untuk diselamatkan, untuk disembuhkan hanya memandang? Ya, karena Tuhan tidak bikin susah keselamatan itu, saudara. Keselamatan itu bukan harus kita jangkau di luar mana. Keselamatan itu datang terus memberikan undangan, bahkan keselamatan itu terus bekerja setiap hari untuk bisa kita terima. Karena bagian kita di sini sudah jelas, hanya menolak. Kalaupun kita terima, ingat tadi kita sudah fix, kita baca, kalaupun kita menerima kerja Roh Kudus di dalam hati kita, itulah memang hasil dari kerjanya. Satu-satunya yang bisa kita buat adalah menolak. Dan kalau sudah menolak, kita akan lihat nanti sebentar bahwa Tuhan tidak bisa memaksa. Itu kenapa tidak bisa memaksa ya? Karena Tuhan kasih, kasih tidak pernah memaksa, kasih tidak pernah menggunakan kekerasan. Kasih itu akan mendapatkan kasih. Makanya jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita mengasihi dulu, baru firman itu akan terjadi. Oke? Jadi hanya dengan memandang kita diubahkan. Makanya dulu saya ingat sekali pendeta
Jimmy Jacobs waktu saya masih SMA, dia bawakan pekabaran tentang yang judulnya By Behold You Become Change, ya, atau Behold by Behold, Change by Beholding, itu sama ya. Jadi dengan memandang kita diubahkan, dan hanya sesederhana itu. Itu sebabnya kita sudah masuk kepada akhir dari pembahasan. Saya sudah berdoa untuk tidak panjang-panjang. Pada akhirnya, ketika kita mau sampaikan pekabaran, ketika kita mau bawakan pelajaran-pelajaran di KKR, tidak apa-apa kita bahas hukum, tidak apa-apa, itu harus dibahas. Tetapi jangan pernah tinggalkan dia yang sudah mati bagi kita. Itulah satu-satunya cara Allah untuk menarik kita. Itulah yang dimaksud dengan Injil. Dan saya sudah katakan tadi, mari kita lihat bukti bahwa Injil itu apa. Sebelum kita kasih ayat, mungkin ada dari saudara-saudara yang mau kasih tahu apa itu Injil yang kita pahami selama ini. Ada? Karena mari menginjil, kita harus menginjil. Itu adalah bagian dari kita punya tugas sebagai umat Tuhan. Tapi apa itu Injil? Jangan sampai kita sedang salah menyampaikan Injil. Oke, kalau tidak ada, mari kita lihat. Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16 dibilang begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi apa itu Injil? Injil itu adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang apa? Yang menyelamatkan. Selesai ya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Lalu apa itu kekuatan Allah yang menyelamatkan? Jangan sampai kita masih bingung. Oh, Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tapi apa? Mari kita lihat jawabannya di 1 Korintus 1 ayat 18. Jadi tadi sudah dapat Roma 1:16 katakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi apa itu kekuatan Allah yang menyelamatkan? 1 Korintus 1:18 katakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi sangat jelas. Jadi ketika kita mau menginjil, Injil apa yang ada di dalam kita punya pikiran? Injil apa yang ada di dalam kita punya pekabaran yang disampaikan? Kalau kita sedang berbeda dari Injil yang disampaikan di firman, Galatia itu bahas sangat jelas dan clear tentang Injil. Di sana dikatakan terkutuklah orang yang membawakan tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh rasul-rasul. Dan berulang-ulang kali Paulus katakan terkutuk dia. Dan saudara, jangan sampai kita menjadi juru kabar yang terkutuk. Kita mungkin sedang berpikir kita sedang lakukan penginjilan. Kita sedang membawakan pertobatan kepada orang untuk datang kepada Tuhan. Tapi kita sedang membawa Injil yang menyesatkan. Kenapa? Injil itu kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Menyelamatkan itu bukan hanya terkunci kepada kita dari dunia dibawa ke surga. Tidak. Sebelum kita dibawa dari dunia ini di surga, yang Tuhan mau selamatkan itu adalah kita diselamatkan dari dosa. Dari dosa yang ada di mana? Yang di hati kita. Kita mau dilepaskan betul dari cengkeraman setan. Betul-betul dilepaskan. Itu sebabnya yang akan diubahkan nantinya di surga itu bukan kita punya hati lagi. Tinggal kita punya fisik. Yang ada cacat, tidak usah sedih. Saya yang punya banyak bekas jerawat, saya tidak peduli. Di sana Tuhan akan pulihkan saya menjadi seperti kulit bayi. Yang lain sebagainya tidak usah peduli dengan fisik kita. Tuhan akan ubahkan. Tapi satu-satunya yang Tuhan tidak ubahkan itu adalah kita punya hati nurani. Itu sudah selesai dari dunia ini. Itulah arti keselamatan yang lebih benar, yang lebih inti daripada sekedar bawa ke surga. Dan kemarin kita sudah clear dengan itu. Bukan Tuhan sewenang-wenang mencegah orang berdosa untuk masuk ke surga. Tapi kalau Tuhan bawa mereka hanya akan tersiksa dengan kondisi di sana. Makanya Tuhan mau selesaikan ini dosa ini sekarang di dunia ini. Di mana dunia gelap dan dunia jahat itu? Hati kita. Kita dibawa sampai kepada benci terhadap dosa. Dan caranya apa? Kita hanya disuruh untuk memandang apa sih yang dibuat oleh dosa sampai mengharuskan pengorbanan dari pihak Allah. Apakah dosa itu sampai pihak Allah harus dipermalukan seperti itu? Apa sih dosa itu sampai begitu menderitanya di pihak Allah? Kita akan sampai ke situ. Dan kita akan menjadi cicik oleh dosa.
perenungan dan memandang kepada salib Kristus di dalam kehidupan kita setiap hari langkah demi langkah, itu membuat kita menjadi benci terhadap dosa. Dan itu cara Allah untuk tanamkan kebencian. Jadi bukan dia sulap langsung kita benci terhadap dosa, tetapi dia menuntun pikiran kita untuk merenungkan, untuk memandang Kristus yang tersalib. Itu sebabnya saya tidak pernah bisa menahan saya punya rasa menangis. Entahlah, saya bisa kalau berdoa dan saya minta Tuhan, Engkau berkata hanya Tuhan, hanya Bapa, hanya anak yang mengenal kasih Bapa, dan kepada orang di mana anak itu berkenan menyatakannya. Dan saya selalu minta Tuhan, berkenanlah kepada saya dan nyatakanlah kasih Bapa itu. Dan saudara, saya punya pengalaman, wah, saya sampai menangis, sampai betul-betul saya jijik sekali terhadap diri saya sendiri ya. Kenapa saya begitu jahat? Kenapa saya teringat lagi dengan dosa-dosa saya, jijik sekali. Dan saudara, pernahkah saudara menjadi begitu benci dengan seseorang karena dosa yang dia buat? Saya banyak kali alami itu. Saya sampai kesal, kenapa dia bikin itu, dan saya benci sekali. Tetapi di dalam pengalaman pertobatan, rasa benci yang pernah kita rasa atau alami untuk seseorang, itu semua akan terjadi dalam diri kita sendiri. Kita akan menjadi begitu jijik dan benci dengan diri kita. Wah, masa sih saya selama ini tidak pernah melakukan dosa yang besar? Saya baik-baik saja kok jadi orang Kristen. Ada itu. Di mana ya? Saya ada tulis halaman 48. Kita sudah, dia membenci dirinya sendiri ya. Ini ada di halaman 46. Setiap orang mengalami pertobatan akan mengalami, ini dia. Dia akan membenci dirinya sendiri ketika dia memandang karakter Kristus yang murni dan tidak bercela. Oke? Sekarang, siapa yang perlu bertobat? Saya selama ini menjadi orang Kristen yang benar, saya selama ini baik-baik saja dalam kehidupan Kristen saya tidak pernah membunuh, saya tidak pernah berzina. Halaman 45. Seperti halnya Nikodemus, kita mungkin memuji diri sendiri dan merasa bahwa hidup kita telah lurus, bahwa karakter moral kita sudah benar, dan berpikir bahwa kita tidak perlu merendahkan hati di hadapan Allah, seperti orang berdosa pada umumnya. Ya, mereka yang sudah berdosa mereka saja. Tetapi ketika terang Kristus menerangi sampai ke dalam jiwa kita, maka akan terlihat betapa cemarnya kita. Kita akan melihat motif yang mementingkan diri sendiri, permusuhan melawan Tuhan yang telah mencemari setiap tindakan kita. Kemudian kita akan menyadari bahwa kebenaran kita seperti kain kotor. Oke, jadi bisa saja kita, pertobatan ini tidak untuk saya. Tapi kita lihat tadi, mungkin ada kepentingan diri, motif-motif yang mementingkan diri ya. Seberkas sinar kemuliaan Allah, secercah cahaya kemurnian Kristus ketika menembus jiwa, akan menerangi setiap noda-noda dalam hati, menelanjangi setiap kecacatan dalam karakter manusia. Semua keinginan yang tidak suci, hati yang tidak setia, bibir yang najis akan terlihat nyata. Setiap perbuatan ketidaksetiaan orang berdosa dalam melanggar hukum Allah akan terbuka di hadapannya. Dan jiwanya terpukul dan tersiksa di bawah pengaruh roh Allah. Dia membenci dirinya sendiri ketika dia memandang karakter Kristus yang murni dan tidak bercela. Akan sampai kepada titik ini, ya. Kita yang mengalami pertobatan oleh karena anugerah Kristus ini akan sampai kepada dia benci dengan dirinya sendiri, ya. Semua motif yang tidak suci akan dinyatakan. Itu sebabnya Yohanes katakan, Yohanes 1, terang telah datang ke dalam dunia. Inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi ditolak karena manusia lebih mencintai kegelapan. Kenapa? Karena terang itu akan menelanjangi semua cacat tabiat kita. Bukan hanya dalam bentuk perbuatan, tapi yang di dalam hati yang sembunyi, tidak ada orang tahu, akan dibuka semuanya. Karena Tuhan menghakimi itu bukan hanya apa yang diperbuat. Oke? Dan selanjutnya, kalau kita pikir kita tidak perlu bertobat karena selama ini kehidupan moral kita sangat baik, kita lihat bagaimana dengan Daniel. Daniel dikatakan di sini di halaman 44, ketika dia memandang kepada Tuhan, hilanglah kekuatanku, aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Daniel itu terkenal dengan orang yang suci, tetapi ketika berhadapan dengan Tuhan, dia melihat kehilangan kekuatan. Bagaimana dengan Rasul Paulus? Oh, Rasul Paulus katakan tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Filipi 3 ayat 6.
Apalagi yang mau diperlukan Rasul Paulus kalau dia dalam mentaati hukum Taurat tidak bercacat. Tapi saudara lihat, tidak bercacatnya Rasul Paulus dalam mentaati hukum Taurat, toh dia menganiaya setiap pengikut Yesus. Jadi artinya apa? Seseorang boleh terlihat baik dan menurut sempurna hukum Taurat tanpa Kristus. Dan itu yang terjadi dengan orang muda yang kaya, dengan Rasul Paulus. Bisa, siapapun bisa. Karena itu semua hanyalah sebuah penurutan secara lahiriah. Itu yang Paulus bilang. Dan ketika dia melihat sifat hukum yang rohani, dia bilang apa? Aku manusia terkutuk. Celakalah aku, siapa yang bisa lepaskan aku dari tubuh maut ini? Dia melihat dia tidak akan pernah sampai kepada penurutan terhadap hukum di luar kekuatan Kristus yang menyanggupkan dia. Jadi kita lihat pertobatan itu diperlukan oleh kita semua. Mungkin kita juga selama ini telah menjadi penurut-penurut hukum yang sempurna di dalam gereja. Kita telah hidup di dalam kehidupan moral yang tidak pernah ada cacat di mata masyarakat. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Saya mau baca saja. Di halaman 48. Allah tidak menganggap semua dosa sama besarnya. Ada ukuran tingkat kesalahan dalam pertimbangannya. Begitu juga dalam penilaian manusia. Namun betapa kecilnya pun kesalahan di mata manusia, tidak ada dosa yang kecil di hadapan Allah. Jadi tidak ada dosa yang kecil di hadapan Allah, walaupun ada dia punya tingkat kesalahan. Pertimbangan manusia berat sebelah dan tidak sempurna, tetapi Allah menilai segala sesuatu sebagaimana adanya. Dan ini yang terjadi seringkali di masyarakat. Pemabuk dikecam dan dikatakan bahwa dosanya akan menyebabkan dia kehilangan surga. Sementara apa katanya? Kesombongan, sifat mementingkan diri sendiri, dan ketamakan dibiarkan tanpa ditegur. Padahal dosa-dosa yang ini secara khusus menyerang Allah. Jelas sekali kalimatnya. Seringkali kita melihat bentukan dosa itu pemabuk, berzina, pembunuh, jelas-jelas. Tapi apa yang dosa yang sangat nyata-nyata menyerang Allah itu adalah kesombongan, ketamakan, mementingkan diri. Kita sudah clear di awal, kasih itu telah digantikan oleh kepentingan diri ketika dosa masuk. Dan itu yang paling susah diselesaikan sampai sekarang. Siapa yang memang mau tegur orang sombong? Gak ada. Siapa yang mau tegur orang mementingkan diri? Nggak ada. Tidak ada hukum yang langsung tertulis dalam 10 hukum seperti itu. Sehingga itu dianggap biasa saja. Dan saudara, semua orang yang berdosa tidak ada yang tidak sombong. Ada-ada aja yang kita sombongkan dalam hidup ini ya. Jangankan saya pernah dengar saudara Stephen bilang begini. Kalau orang kaya sombong biasa aja, tapi kalau orang miskin lekong sombong bukan main. Ya memang benar, tapi orang miskin memang banyak sombong. Ada-ada aja yang dia mau sombongkan. Saya sendiri ada aja yang bisa saya sombongkan dalam hidup. Tapi dosa itu dibilang di sini itu adalah nyata-nyata menyerang Allah. Kenapa? Karena Allah adalah karena dosa-dosa ini bertentangan dengan kebajikan karakternya, berlawanan dengan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, yang merupakan inti atmosfer dari alam semesta yang tidak jatuh dalam dosa. Jadi inti atmosfer atau yang mengatur seluruh alam semesta ini adalah kasih. Dan itu digantikan oleh kepentingan diri. Selanjutnya, mereka yang jatuh ke dalam dosa-dosa yang lebih besar mungkin dipenuhi rasa malu, merasa tidak berharga dan merasakan kebutuhan akan anugerah Kristus. Tetapi kesombongan tidak merasakan kebutuhan itu sehingga mereka menutup hati terhadap Kristus dan berkat-berkat kekal yang dia ingin berikan. Tertutup. Jadi saudara lihat, berhati-hatilah dengan dosa yang seringkali sudah orang tidak sadar, yang terjadi setiap hari. Kesombongan yang di sini berapa kali diulang. Karena itu menutup anugerah dari Kristus untuk memberikan berkat-berkat kekal sama kita. Saya tidak tahu, tapi mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan pekabaran ini, kita boleh dijamah oleh Tuhan, dijamah oleh Roh Kudus untuk mendapatkan pertobatan yang sejati, di mana kuncinya itu adalah memandang kepada Dia. Pemungut cukai, dia merasakan dia punya kebutuhan terhadap Tuhan, dan akhirnya dia menerima apa yang diperlukan. Berbeda sekali dengan doa orang Farisi. Ya, saya tidak akan bahas banyak itu, saudara sudah baca, silakan baca dengan lengkap sendiri supaya dapat lebih banyak lagi. Jadi kapan kita bertobat? Hari ini jika engkau mendengarkan suaraku, janganlah keraskan hatimu. Kenapa? Pertolongan kita datangnya hanya dari Allah.
Kita tidak perlu menunggu bujukan yang lebih kuat, kesempatan yang lebih baik, atau karakter yang lebih suci untuk datang kepadanya. Kita tidak bisa melakukan apapun dari diri kita sendiri. Kita harus datang kepadanya, kepada Kristus sebagaimana adanya kita. Jangan ada penundaan, saudara. Hari ini Tuhan rindu. Kita datang, Tuhan, minta sama Tuhan, berikan saya pertobatan yang sejati. Dan Tuhan janji dia akan berikan. Oke, jadi jangan tunda. Selanjutnya, berhati-hatilah dengan penundaan. Jangan menunda untuk meninggalkan dosa-dosamu dan mencari kemurnian hati melalui Yesus. Dalam hal inilah beribu-ribu orang telah berbuat kesalahan dan akhirnya terhilang untuk selama-lamanya. Di sini saya tidak akan membahas tentang betapa singkatnya dan ketidakpastian kehidupan, tetapi ada bahaya yang mengerikan, bahaya yang seringkali tidak dipahami dan disadari dalam menunda untuk menyerah kepada bisikan Roh Allah dan memilih untuk hidup dalam dosa. Dosa, betapapun kecilnya itu, jika dimanjakan akan membawa kebinasaan. Apa yang tidak kita taklukkan akan menaklukkan kita dan membawa kita kepada kehancuran. Jadi saudara, di sini kita lihat bahwa Kristus di dalam kerinduannya kita bertobat, dia mau bawa kita kepada satu kesempurnaan. Artinya sempurna, tidak ada lagi satu dosa sekecil apapun yang kita anggap yang akan tetap bertahan atau berdiam di dalam diri kita. Itu sebabnya di sini dibilang dosa betapapun kecilnya itu di dalam pemandangan kita, kalau kita tidak taklukkan, dosa itu akan menaklukkan kita. Saya lupa, tapi kalimat kutipan itu saya lupa di buku mana, tapi dia bilang begini, satu dosa saja yang kita biarkan dan manjakan akan merusak seluruh kuasa Injil. Itu sebabnya saudara, mari kita berdoa setiap hari ya. Minta agar Roh Kudus itu boleh bekerja dan kita tidak menolaknya. Setiap tindakan pelanggaran, setiap pengabaian atau penolakan terhadap anugerah Kristus mendatangkan reaksi pada diri sendiri. Hal itu akan mengeraskan hati, melenyapkan kemauan, menumpulkan pengertian, dan tidak saja membuat kita tidak mau berserah, tetapi juga menjadi lebih tidak mampu untuk berserah kepada bisikan Roh Kudus. Jadi ini bahayanya ketika ada satu dosa saja yang kita tidak selesaikan, yang kita tidak minta untuk Tuhan ambil, ternyata satu pelanggaran ini akan membuat kita menjadi keras hati. Satu dosa ini akan membuat kita menjadi tidak mampu lagi berserah. Kemauan kita untuk sesuatu yang benar dan dekat dengan Tuhan juga dihancurkan dan dirusakkan. Itu sebabnya Tuhan rindu kita semua boleh dibebaskan dari dosa. Caranya apa? Injil kekuatan Allah itu adalah Injil yang menyelamatkan kita dari dosa. Sekecil apapun dosa itu, hilang semuanya. Dan apa itu? Injil itu adalah pemberitaan tentang salib. Tuhan kiranya akan menolong kita semua. Salib Kristus itu adalah cinta kita. Tapi sudahkah itu menjadi cinta kita? Atau kita hanya menyanyikan salib itu jadi, salib hina itu jadi cintaku, akan kutukar dengan mahkota. Kiranya Tuhan akan menolong kita semua. Salib itu dapat kita lihat dalam setiap langkah kita. Minta sama Tuhan untuk pengorbanan Kristus itu menjadi perenungan kita. Kita terus memandang dia dalam setiap hari dalam kehidupan kita. Oke, mari kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi hari ini. Engkau begitu rindu untuk mempertobatkan kami. Dan pertobatan sejati itu ketika Engkau karuniakan bagi kami, akan membawa kami bisa hidup bersama dengan Tuhan sepanjang masa kekekalan. Itu sebabnya setan tidak mau itu terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan. Dia berusaha dengan sekeras mungkin juga untuk membuat kami buta, tidak mengerti, bahkan tidak mau percaya kepada kesederhanaan Injil Tuhan. Tapi tolong kami di pagi ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan bekerja untuk menarik kami semua untuk datang ke kaki salib Kristus. Melihat kekejaman dosa di Golgota yang telah menimpa anak Allah yang kekasih. Untuk kami semua, menggantikan tempat kami. Sehingga hati kami boleh diubahkan. Hukum Tuhan dapat tertulis kembali di hati nurani kami. Oh, terima kasih banyak Tuhan. Ternyata begitu mudahnya keselamatan itu Engkau anugerahkan bagi kami. Tapi kami telah menjadi bodoh selama ini. Pemberitaan salib seringkali kami sia-siakan dan abaikan. Dan itu yang membuat kami menjadi lemah, menjadi hilang, dan tidak terjadi pertobatan yang sejati.
Terima kasih Tuhan karena Engkau akan terus menerangi hati kami dengan firman-Mu. Berikan kami selalu kerinduan dan rasa lapar untuk mempelajari dan memakan roti hidup firman-Mu. Berkati semua anggota jemaat Orion, berkati mereka di dalam kehidupan pergumulan dan kerinduan hati mereka. Terima kasih untuk waktu di pagi ini Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak untuk Ibu Yuli dan kepada kita semua yang sudah hadir, memberikan waktu untuk kita bisa belajar bersama. Baik, kita akan sebelum kita meninggalkan ruangan ini, kita bisa foto bersama. Boleh buka kamera bagi yang siap untuk dibuka kameranya. Oke, nanti kita menunggu aba-aba dari kameramen. Oke, siap. 1, 2. Oke, ready. Oke, terima kasih banyak semuanya. Terima Selamat kasih. pagi dan selamat sore untuk yang di Colorado. Berkat Tuhan yang sama boleh menjadi bagian kita hari ini. Sampai baku dapat ulang besok. Terima kasih. Sampai baku dapat lagi besok. Dadah. Ya. 3, 2.